Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPA, tema 8 kelas 4 SD semester 2. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel kakak semakin berkembang. Jadi sebenarnya kakak ada channel yang lain sudah memiliki subscribe nih 13.000 lebih ya. Tapi karena bermasalah nggak bisa digunakan, terpaksa harus diikhlaskan dan membuat channel yang baru. Jadi mohon dukungannya teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut A. Dorongan, B. Gaya, C. Gerak, D. Usaha. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut gaya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan, mendekati maupun menjauhi suatu benda disebut A. Gerak, B. Gaya, C. Gesekan, D. Perpindahan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut gerak. Jadi gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain, baik dia berpindah kedudukan mendekati atau berpindah kedudukan menjauhi suatu benda tersebut. Kemudian soal yang ketiga, di bawah ini pengaruh gaya terhadap benda kecuali A. Benda diam menjadi bergerak, B. Benda bergerak menjadi diam, C. Mengubah arah gerak benda, D. Benda diam jadi berubah wujud. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D, yaitu benda diam jadi berubah wujud bukanlah salah satu pengaruh gaya terhadap benda. Kemudian soal yang keempat, pada saat menendang bola, gaya yang diberikan ke bola berupa gaya A. Tarikan, B. Dorongan, C. Gesekan, D. Pegas. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, berupa gaya dorongan. Kemudian soal yang kelima, perubahan bentuk benda akibat gaya adalah A. Bola yang ditendang, B. Telur pecah karena dijatuhkan, B. Buku dipindah dari meja ke lemari, C. Bola yang dilambungkan ke udara. Tentu perubahan bentuk benda akibat gaya adalah B ya, telur pecah karena dijatuhkan. Jadi terjadi perubahan bentuk terhadap telur. Karena apa? Karena telurnya dari utuh karena dijatuhkan menjadi pecah ya. Terjadi perubahan bentuk akibat gaya yang diberikan. Kemudian soal yang keenam. Di bawah ini faktor yang mempengaruhi gerak benda kecuali A. Besar kecilnya gaya yang diberikan, B. Berat dan luas permukaan benda, C. Bentuk benda, D. Warna benda. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali warna benda. Jadi warna benda bukanlah faktor yang dapat mempengaruhi gerak benda. Yang dapat itu adalah besar kecilnya gaya yang diberikan, berat benda atau luas permukaan benda, kemudian bentuk benda ya. Jika bentuk bendanya bulat, maka geraknya akan lebih cepat daripada bentuk benda yang persegi ya, atau yang tidak beraturan. Kemudian soal yang ketujuh, menendang bola menggunakan gaya A. Pegas, B. Otot, C. Magnet, D. Gravitasi bumi. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, menendang bola menggunakan gaya otot ya. Kemudian soal yang kedelapan, gaya yang mengubah bentuk benda dapat kita temukan pada kegiatan A. Kaleng dimasukkan ke dalam tas, B. Kaleng yang kita remas, C. Kaca yang dipasang, D. Bola yang ditendang. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, kaleng yang kita remas itu merupakan contoh gaya yang dapat mengubah bentuk benda ya.
Kemudian soal yang kesembilan. Orang yang sedang memahat kayu dari sebuah kayu gelondong menjadi bentuk meja, kursi, patung, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan gaya menyebabkan A. Benda bergerak menjadi diam, B. Benda diam menjadi bergerak, C. Benda berubah arah, D. Benda berubah bentuk. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menyebabkan benda berubah bentuk. Kemudian soal yang ke-10. Dina menghentikan bola yang menggelinding dengan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa gaya yang diberikan Dina mempengaruhi A. Benda diam, B. Benda bergerak, C. Benda berubah arah, D. Benda berubah bentuk. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, mempengaruhi benda bergerak. Jadi gaya yang diberikan Dina itu mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, ya. Kemudian soal yang ke-11. Peristiwa berikut merupakan bukti bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda, yaitu A. Mendorong tembok, B. Menangkis bola yang bergerak, C. Menekan plastisin hingga menjadi lempeng, D. Memakai sepatu saat bermain bola. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, menangkis bola yang bergerak itu merupakan bukti gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian soal yang ke-12. Udin mendorong ayunan yang diduduki oleh Nando. Perubahan yang dialami oleh ayunan tersebut dengan adanya gaya yang diberikan oleh Udin adalah A. Kedudukan dan bentuk, B. Bentuk dan gerak, C. Gerak dan kedudukan, D. Kedudukan saja. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gerak dan kedudukan. Di mana gerak ketika ayunan didorong berarti benda diam menjadi bergerak. Ketika benda bergerak maka terjadi juga perubahan kedudukan suatu benda tersebut. Kemudian soal yang ke-13. Andi sedang menekan sebuah plastisin berwarna biru. Gaya yang diberikan oleh Andi menyebabkan perubahan titik-titik pada benda. A. Bentuk, B. Kecepatan, C. Arah, D. Gerak. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, menyebabkan perubahan bentuk pada benda tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-14. Pekerjaan berikut memerlukan gaya untuk mengubah bentuk benda, yaitu A. Mendorong gerobak bakso, B. Menimba air, C. Berlari, D. Pembuatan gerabah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, pembuatan gerabah itu adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan gaya untuk mengubah bentuk suatu benda. Kemudian soal yang ke-15. Gaya dapat mengubah titik-titik benda. A. Kedudukan, bentuk dan warna, B. Bentuk, arah dan jenis, C. Arah, kedudukan dan bentuk, D. Warna, jenis dan arah. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Gaya dapat mengubah arah, kedudukan dan bentuk benda. Kemudian soal yang ke-16. Gerobak akan bergeser bila didorong. Hal ini menunjukkan gaya memengaruhi A. Bentuk benda, B. Gerak benda, C. Wujud benda, D. Warna benda. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, menunjukkan bahwa gaya memengaruhi gerak benda. Kemudian soal yang ke-17. Percobaan pada gambar di bawah membuktikan bahwa gaya dapat mengubah A. Bentuk benda, B. Warna benda, C. Gerak benda, D. Jenis benda. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, mengubah gerak benda. Benda diam menjadi bergerak, ya. Kemudian soal yang ke-18. Suatu hari keluarga Andi bertamasya ke daerah pegunungan. Jalan di pegunungan berkelok-kelok sehingga ayahnya membelokkan setir mobilnya. Hal ini berarti
Gaya yang diberikan oleh ayah Andi mengubah titik-titik mobil. A. Bentuk. B. Kecepatan. C. Warna. D. Arah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Ya, gaya yang diberikan oleh Andi itu mengubah arah mobil, ya. Kemudian soal yang ke-19. Peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda adalah A. Bermain plastisin. B. Mendorong meja. C. Mengayuh sepeda. D. Menangkis bola voli. Tentu jawaban yang benar adalah D. Ya, menangkis bola voli. Kemudian soal yang ke-20. Berikut ini merupakan akibat yang ditimbulkan ketika sebuah benda dikenai gaya, kecuali A. Benda berubah bentuk. B. Benda bergerak menjadi diam. C. Benda bergerak tetap bergerak. D. Benda berubah arah geraknya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kecuali C, yaitu benda bergerak tetap bergerak. Kenapa benda bergerak tetap bergerak? Karena tidak dikenai gaya, ya. Apabila diberikan suatu gaya, maka benda bergerak akan diam atau benda bergerak akan berubah arah dan lain sebagainya. Kemudian soal yang ke-21. Laila mendorong meja kamarnya menuju ruang tamu. Gaya yang digunakan oleh Laila adalah gaya A. Magnet. B. Listrik. C. Gravitasi. D. Otot. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Ya, gaya yang digunakan oleh Laila adalah gaya otot. Kemudian soal yang ke-22. Pak Dono sedang membuat gerabah dari tanah liat. Perubahan yang terjadi akibat benda yang dikenai gaya pada peristiwa tersebut adalah A. Arah. B. Bentuk. C. Kecepatan. D. Posisi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Ya, bentuk. Kemudian soal yang ke-23. Ibu sedang menimba air di sumur belakang rumah. Pada peristiwa tersebut, perubahan benda yang terjadi karena dikenai gaya adalah A. Arah. B. Kedudukan. C. Kecepatan. D. Bentuk. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Ya, kedudukan. Kemudian soal yang ke-24. Aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan adalah A. Menggerek bendera. B. Mengayuh sepeda. C. Bermain tarik tambang. D. Mencabut rumput di halaman. Ya, tentu gaya yang berupa dorongan adalah B. Ya, mengayuh sepeda. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang terakhir, soal yang ke-25. Dua permukaan benda yang saling bersentuhan pada bidang lintasan disebut A. Gaya pegas. B. Gaya otot. C. Gaya gesek. D. Gaya tarik. Tentu jawaban yang benar adalah C. Ya, gaya gesek. Jadi gaya gesek adalah dua permukaan benda yang saling bersentuhan pada bidang lintasan. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal IPA tema 8 kelas 4 SD semester 2. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kemudian share ke teman-teman kalian. Apalagi channel kakak ini masih baru, butuh dukungan teman-teman sekalian. Oke teman-teman, berikut adalah nilai luhur dari Pancasila pertama hingga sila kelima. Nilai luhur ini adalah nilai luhur yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari mulai sejak dini, sehingga nantinya ketika kita besar kita sudah terbiasa melakukannya ya. Silahkan dibaca. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.